Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat terbesar kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah sekarang ini kita berada di bulan Syawal. Semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah, diterima oleh Allah, dan kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa istiqomah mengamalkan segala amal ibadah yang telah kita lakukan sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bulan Syawal itu merupakan, artinya adalah bulan peningkatan. Jadi di bulan Syawal ini mari kita berusaha untuk meningkatkan segala aktivitas kita, amal ibadah kita, termasuk akhlak kita, memperbaiki akhlak. Dan kita juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang bijak sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Mereka kalau sudah sampai di bulan Syawal itu, mereka berdoa, ya Allah, semoga Engkau menerima segala amal ibadah kami seperti puasa, qiyamul lail, tarawih, dan lain sebagainya, dan semoga Engkau meridhoi. Lalu nanti mulai bulan Maulid misalnya, itu sampai ke bulan Ramadan tahun berikutnya, mereka mengganti doanya dengan doa, ya Allah, semoga Engkau menyampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Jadi mulai bulan Syawal sampai 5 bulan berikutnya kita berdoa semoga semua amalan kita diterima oleh Allah. Dan nanti mulai bulan Maulid kita berdoa semoga Engkau menyampaikan kami ke bulan Ramadan tahun ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di bulan Syawal ini mari kita berusaha untuk menjaga agar kita istiqomah, mengistiqomahi semua amal ibadah kita dan akhlak-akhlak mulia yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan mari kita sadari bahwa sebetulnya ada dua musuh manusia. Salah satu aja yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu musuh manusia yang paling berat, yaitu diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Ini merupakan musuh yang sangat berat ya. Bahkan Nabi ketika pulang dari sebuah peperangan yang sangat besar, Nabi bersabda, kita baru pulang dari peperangan yang sangat kecil. Para sahabat merasa heran ya, mengapa Nabi mengatakan ini peperangan yang sangat kecil, padahal menurut para sahabat ini peperangan yang sangat berat ya, sangat besar. Maka para sahabat bertanya, apakah ada perang yang lebih besar dari kali ini wahai Nabi? Nabi bersabda, menjawab, ada ya, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Itulah perang yang paling besar. Itu sabdanya Nabi. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk selalu
memerangi hawa nafsu kita yang jelek. Karena hawa nafsu ada yang baik ya. Hawa nafsu kita yang jelek kita perangi, kita manage dengan baik. Dan Allah sendiri membebaskan kita apakah kita memilih hal-hal yang baik atau tidak. Seperti di Quran surat 91 ayat 8. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Jadi di dalam jiwa kita ini Allah mengilhamkan dua potensi. Kita boleh milih salah satu, atau bahkan ada yang mencampur adukkan ya. Dipilih dua-duanya. Yang pertama jalan fasik ya. Dan yang kedua jalan ketakwaan. Allah membebaskan bagi kita, memberi kebebasan penuh kepada kita untuk memilih jalan lurus atau jalan bengkok. Allah membebaskan bagi kita apakah kita mau bersyukur atau kufur. Allah membebaskan kita apakah kita taat atau membangkang. Allah membebaskan kepada kita apakah kita berislam atau kafir. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin." Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi Allah sama sekali tidak memaksa ya. Apa saja yang kita pilih itu diperbolehkan oleh Allah, asalkan besok kita di padang mahsyar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Dan kita di akhirat bisa bisa mengambil resiko terhadap apa yang kita pilih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, walaupun Allah itu memberikan kebebasan kepada kita, tapi di Quran surat 91 ayat ke-9 Allah memberikan informasi kepada kita. Lanjutan dari ayat yang tadi, qad aflaha man zakkaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan cara apa mensucikan jiwa itu? Taat kepada Allah, taat pada Rasul, taat kepada pemimpin yang diridhoi oleh Allah, lalu berakhlak mulia, meniru akhlaknya Rasul, lemah lembut, pemaaf, bisa menahan marah, dan lain sebagainya. Begitu pentingnya akhlak ini sehingga menurut Nabi diutus itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini insyaallah sudah kita hafal dengan baik. Nabi bersabda, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbaiki akhlak kita. Setelah bulan Ramadan kemarin kita berhasil dengan berkat pertolongan Allah dan usaha kita berhasil untuk berakhlak mulia, maka mari kita berusaha pertahankan akhlak itu di 11 bulan yang mendatang ini. Bahkan terus kita pertahankan akhlak mulia itu sampai kita dicabut nyawa. Apa yang saya sampaikan ini juga senada dengan yang difirmankan Allah di Quran surat 87 ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang yang membersihkan dirinya. Jadi memang kita itu sangat beruntung menurut Allah kalau kita itu membersihkan jiwa kita. Dengan cara apa kita membersihkan jiwa? Kalau menurut Quran surat 87 ayat 15, wa dzakarasma rabbih fasalla. Ingat dan menyebut nama Allah, zikrullah. Kalau tidak zikrullah berarti bersolawat Nabi atau beristighfar. Jadi kita gantian zikir, solawat Nabi atau istighfar. Terus seperti itu. Agar apa? Agar hati kita ini, jiwa kita ini bisa bersih. Itu menurut Allah.
di Quran surat 87 ayat 15. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita ini sebagai manusia beruntung menurut Allah apabila tadi itu yang saya sampaikan, kita membersihkan jiwa kita. Kalau di Quran surat ayat 91, surat 91 ayat ke-9 tadi, dengan cara apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah, taat pada Allah, taat pada Rasul, berakhlak mulia. Tapi di Quran surat 87 ayat 15, menurut Allah kita itu bisa membersihkan jiwa dengan cara apa? Dengan cara berzikrullah dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Kalau sholat memakai baju yang terbaik yang dimiliki, bukan asal-asalan. Sholat pakai kaos oblong, bukan seperti itu, tapi memakai baju terbaik yang kita miliki. Lalu bagi yang lihat laki-laki, sholat berjamaah ke masjid, lalu dijaga di awal waktu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah juga menjelaskan kepada kita, walaupun Allah memberi kebebasan kepada kita untuk memilih apakah kita mau sesat atau mau lurus, maka Allah juga memberi informasi sebaliknya, yaitu kalau kita mau membangkang. Di Quran surat 91 ayat ke-10 Allah berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi kalau kita kotori jiwa kita, maka kita menurut Allah termasuk orang yang rugi. Terutama apa? Mengotori dengan berakhlak yang jelek. Berakhlak yang jelek. Memang akhlak itu sangat penting ya, sangat penting. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak kita. Salah satu yang sering ada pada diri kita itu adalah apa? Riya ya. Mengharapkan pujian. Mengharapkan pujian. Beribadah ingin dipuji orang, membaca Al-Quran ingin dipuji orang, berinfak ingin dipuji orang. Dan kalau kita sudah berhasil tidak ingin dipuji, maka meningkat yang berikutnya. Godaan yang ada pada diri kita itu meningkat, yaitu apa? Kita takut diremehkan orang lain. Kita takut diremehkan orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha hati-hati dengan apa yang ini, dengan apa yang ada pada nafsu kita ini. Bagaimana kalau kita ini ternyata dipuji orang? Maka lebih baik kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi yang paling utama. Bagaimana doanya? Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya ini, kita bisa berdoa artinya. Artinya begini, ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Jadi Allah itu memang maha tahu. Apa yang ada di hati kita, apa yang kita sembunyikan di hati kita, itu Allah tahu. Maka Abu Bakar mengakui bahwa Allah lebih tahu keadaan dirinya dibandingkan Abu Bakar sendiri. Lalu lanjutan doanya, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Jadi orang lain itu kadang memuji kita karena apa? Karena mereka tidak tahu diri kita sebenarnya, sehingga mereka itu memuji. Padahal kita ini barangkali punya kejelekan-kejelekan atau masa lalu yang kurang baik dan lain sebagainya. Itu yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Sedangkan orang yang memuji kita itu tidak tahu. Maka karena orang yang memuji kita itu tidak tahu, Abu Bakar berlindung kepada Allah. Ya Allah, ini lanjutan apa? Doanya Abu Bakar. Jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Jadi kalau orang lain itu memuji kita ini pinter, maka Abu Bakar berdoa, ya Allah,
jadikanlah aku ini lebih pintar dibandingkan yang mereka sangkakan. Kalau ada orang lain yang memuji kita ini dermawan, maka kita berdoa bahwa apa? Ya Allah, jadikan aku ini lebih dermawan dibandingkan mereka yang mereka sangkakan. Lalu lanjutan doanya Abu Bakar, luar biasa doa ini ya. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Jadi Abu Bakar minta ampun kepada Allah agar diampuni segala sesuatu yang mereka puji itu, yang mereka tidak tahu itu. Lalu lanjutan doanya, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong Allah agar kita bisa mempertahankan nilai-nilai Ramadan atau segala amal ibadah Ramadan kita bisa kita pertahankan, kita bisa tingkatkan di 11 bulan yang akan datang, bahkan sampai kelak kita dicabut nyawa. Amin amin ya rabbal alamin. Segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.